Kampus Kuliatul Dakwah Islamiyah atau dikenal International Islamicol College adalah kampus internasional yang diperuntukkan untuk ajnabi atau orang luar Libya yang terletak di Jalan Dakwah Islamiyah, daerah Sawani, Tripoli, Libya. Kampus yang terletak di ibu kota ini didirikan pada tahun 1974 yang memiliki setidaknya 3 jurusan. Ada jurusan sastra Arab, ilmu syariah, dan studi peradaban Islam. Ada juga jurusan lain seperti ilmu komputer dan juga ilmu ekonomi. Kampus ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap, bahkan memiliki perpustakaan yang bisa dibilang perpustakaan paling besar di negara ini, bahkan di benua ini. Kampus ini memiliki banyak sekali prestasi, dibuktikan dengan banyaknya cabang yang terletak di negara-negara lain seperti di Indonesia, di Turki, di Chad, Benin, bahkan di London, Britania. Kalau kita berbicara tentang alumni, maka sudah tidak asing lagi dengan nama Ustadz Adi Hidayat. Beliau adalah salah satu alumni dari kampus yang termasyhur ini. Kampus ini juga memiliki banyak jurnal dan penelitian akademik, tidak kurang dari 30.000 hingga 89.000 penelitian-penelitian yang akan memberikan perspektif ilmu-ilmu keagamaan dan juga ilmu-ilmu lain. Kampus ini juga memiliki banyak murid dari berbagai negara. Setidaknya tercatat lebih dari 90 negara telah mengirimkan wakil atau mahasiswanya ke dakwah Islamiyah. Saat ini kampus memiliki setidaknya 35 mahasiswa dari berbagai negara. Salah satunya dari Indonesia, ada dari Thailand, ada juga dari Asia Tengah seperti Afghanistan, Turki, dan negara-negara Afrika lainnya. Kampus ini merupakan representasi dari mimpi besar para founding father dan ulama Libya kepada dunia bahwa Islam juga bisa berkontribusi besar untuk kemajuan peradaban bangsa. Tempat yang kita akan kunjungi pertama adalah kantor Amit atau kantor rektor Kuliah Dakwah Islamiyah, di mana semua kegiatan para dosen ketika berkumpul atau rapat-rapat terjadi di gedung tersebut. Tempat kedua yang akan kita kunjungi adalah maktabah kuliah atau perpustakaan kuliah. Nah, yuk ikut saya. Gimana di dalamnya? Yuk. Seperti perpustakaan sebagaimana biasanya, juga maktabah atau perpustakaan di Kuliah Dakwah Islamiyah dipakai untuk kelas jenjang S2 atau dirosat. Nah, kebetulan nih ada ustadz-ustadz yang sedang selesai kuliah. Yuk kita tanya langsung ke mereka. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ada apa ini? Nah, untuk sekedar pengetahuan ini, Ustadz kita alumni Al-Ahqaf Yaman. Nah, kita mau tanya-nanya sedikit nih tentang S2 di Kuliah Dakwah Islamiyah nih. Ustadz, berkaitan tentang belajar S2 di sini. Kalau boleh tahu, ini jenjang masa kuliah di sini berapa lama ya masuk kelas formalnya di S2 di Kuliah Dakwah ya, Ustadz? Masuk kelas pembelajaran itu di kuliah dakwah selama 6 bulan, kurang lebih selama 6 bulan. Setelah itu kita ujian, setelah ujian masa penulisan tesis seperti itu. Jadi singkat sekali untuk pelajaran di sini 6 bulan saja, setelah itu bisa nulis tesis di sini atau di negara masing-masing.
Berarti. Wah, nice info nih Sat nih, kayaknya menarik banget nih. Kalau untuk waktu pembelajarannya aktif KBM tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya Sat? Nah, untuk aktif KBM kita jam 9 itu harus udah ada di kelas. Nah, kalau di sampai 3 pelajaran sampai jam pada zuhur. Zuhur di sini bisa jam 2 gitu. Kalau 2 pelajaran sekitar jam 12 seperti itu. Dari 1 sampai 10 Sat buat S2 di Kuliah Dakwah Islamiyah nih berapa Sat? 10 lah. Masya Allah. Berarti bagus nih teman-teman. Rekomen banget. Ya Ustadz Andi, terima kasih ya Sat udah atas waktunya. Kita mau lanjut lagi Sat. Oh iya. Syukran. Sama-sama. Yuk, ikut lagi. Ya, jadi maktabah di Kuliah Dakwah Islamiyah itu terdiri dari ada 4 ruangan, 4 koah. Nah, di lantai 2 ada 2, di lantai 2 ada 2 juga. Nah, yuk nih ada yang terbuka. Kita masuk yuk. Nah, teman-teman bisa lihat nih gimana maktabah Kuliah Dakwah Islamiyah. Ada ruangan untuk membaca, untuk mungkin nulis skripsi atau disertasi atau tesis. Nah, ini nyaman banget dan ini favorit banget buat mahasiswa. Tenang, damai, fokus, adem, sejuk. Nah, bisa dilihat ini banyak kitab-kitabnya juga. Macam-macam referensi. Ini sangat mendukung untuk para mahasiswa yang ingin menggali informasi dari kitab-kitab kuros ataupun yang kekinian. Halo sahabat KKMI Libya, sekarang kita sudah berada di depan gedung Mahat Kuliah Dakwah Islamiyah. Kira-kira gimana ya suasana di dalamnya? Yuk kita intip bareng-bareng. Setelah melalui proses muqabalah, mahasiswa baru akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki kemampuan bahasa Arab yang mumpuni, Kuliah Dakwah Islamiyah menghadirkan Ma'had Lughah, yaitu kelas khusus untuk mempelajari dan memperdalam bahasa Arab dari dasar hingga mahir. Waktu pembelajaran di Mahat ini dimulai pukul 8.30 pagi sampai 13.00 waktu zuhur, dari hari Ahad sampai hari Kamis. Sekarang saya sudah berada di salah satu ruang kelas bahasani, tepatnya di kelas Alif. Ada beberapa pelajaran yang dipelajari di sini, antara lain ta'wil, qiraah, kitabah, dan qawaid lughawiyah seperti nahwu dan shorof. Ya teman-teman, sekarang kita ada di gedung kampus Kuliah Dakwah Islamiyah. Nah, sekarang yuk ikutin saya gimana dalamnya. Ya teman-teman, sekarang kita berada di Mudaroj. Untuk teman-teman yang bertanya apa itu Mudaroj, di Kuliah Dakwah Islamiyah terdiri dari 2 Mudaroj atau 2 auditorium. Yang pertama yang kita berada sekarang di sini adalah
Mudarraj Ahmad Al-Khalifi. Mudarraj Ahmad Al-Khalifi biasanya diselenggarakan untuk sidang tesis atau disertasi para mahasiswa dan kegiatan KKMI lainnya seperti pemilihan ketua umum dan lain-lain. Adapun Mudarraj Ali bin Ziyad atau Rabulsi biasanya diselenggarakan untuk acara besar kampus seperti acara BEM kampus atau acara kelulusan, dan kami KKMI Libya juga telah menyelenggarakan acara besar yaitu Festival Budaya Indonesia bagi mahasiswa Kuliah Dakwah Islamiyah. Kampus Kuliah Dakwah terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama ada Mudarraj di mana kita berada sekarang, kemudian ada gedung musajil. Lantai kedua dan lantai ketiga diisi oleh kelas-kelas para mahasiswa. Adapun kegiatan belajar mengajar di kampus Kuliah Dakwah Islamiyah dimulai dari jam 8:30 sampai sesuai dengan mata kuliah yang para mahasiswa itu lakukan di hari tersebut sesuai tingkatan masing-masing. قد توزعت الهدايا Sahabat KKMI Libya, dan siang hari ini kita sedang berada di depan Masjid Kuliah Dakwah Al-Islamiyah, yaitu masjid kebanggaan kita semua, para mahasiswa yang ada di kuliah ini. Nah, jadi sekarang ini saya sedang berada di depan Masjid Kuliah Dakwah. Jadi kalau penasaran, mari kita lihat ke dalam. أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا. Sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui, masjid selalu diisi dengan berbagai aktivitas ibadah seperti sholat dan juga membaca Al-Quran, dan juga segala aktivitas ibadah lainnya. Seperti halnya masjid kita ini, Masjid Kuliah Dakwah Islamiyah, di dalamnya sangat banyak aktivitas seperti halaqah Al-Quran, kemudian kajian ilmiah oleh para masyayikh, kemudian iktikaf pada bulan Ramadan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa di Kuliah Dakwah Al-Islamiyah. Dan demikian juga di setiap hari-hari besar Islam seperti Idul Adha dan Idul Fitri, di sini di Masjid Kuliah Dakwah Al-Islamiyah kita juga mengadakan sholat berjamaah dengan seluruh mahasiswa di kampus ini yang dihadiri oleh para masyayikh dan para doktor yang ada di kampus ini. Sahabat KKMI semuanya, mari kita senantiasa mempererat ukhuwah, mempererat ummah, dan memperkokoh barisan umat Islam, yang mana itu semua dimulai lewat masjid. Sebagaimana kata Nabi SAW, yaitu diantaranya orang-orang yang dapat naungan Allah di hari kiamat ialah mereka yang senantiasa hatinya terpaut oleh masjid dan sangat mencintai masjid itu. Sebagaimana kata petuah bijak, jikalau engkau ingin melihat suatu peradaban, suatu umat, maka lihatlah dari masjidnya. Jikalau masjid itu makmur dan ramai, maka disitulah letak kesucian dan letak kebanggaan umat tersebut. Pergi ke pasar membeli kitab, singgah sebentar ke rumah sahabat. Masjid makmur, umat pun hebat, ilmu berkembang, umat pun kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وليس سواك